coba tuanku itu ya datang kepada Nabi Elisa yang nabinya orang Israel, coba suruhan ke sana. Siapa tahu bisa sembuh. Ya, melalui pembantu ini akhirnya Naaman memberanikan diri menghadap raja. Dia menceritakan semuanya dan raja berkata, "Oke, pergio kepada Israel." Bahkan raja memberikan surat ya supaya diterima dengan baik karena Naaman adalah kesayangan raja. Sama hari ini Tuhan semua mengasihi saudara. Tidak pandang rupa saudara, tidak pandang kedudukan saudara, mau kaya, mau miskin, mau sedang. Tuhan sangat mengasihi saudara semua saat ini. Dan melalui Zoom ini, Tuhan mau beracara dalam hidup saudara. Sama ketika melalui pembantu ini, Tuhan mau beracara dalam hidupnya Naaman. Dan ketika Naaman mendengarkan apa yang dikatakan pembantu ini, Naaman pergi, beneran pergi mencari Nabi Elisa. Ya, ketika mencari Nabi Elisa, udah sampai ya di tujuan, dia bawa hadiah banyak. Anda baca di Alkitab, bawa emas, bawa semuanya untuk dikasihkan ke Nabi Elisa kalau bisa menyembuhkan. Kan gitu. Nah, ketika Naaman sampai di rumah Nabi Elisa, tidak disambut dengan hormat karena dia adalah bawahan raja, kan, orang kepercayaan raja. Kepingnya disambut dengan hormat, ternyata nggak disambut dengan hormat. Cuma dibilangi, ya, pergi sana lo, pergi masuk sungai Jordan, masuk 7 kali, nanti engkau akan sembuh, engkau akan tahir. Naaman itu marah, jengkel. Kenapa? Dia ini orang berkedudukan. Kok enggak ditemui gitu loh ya? Kan enggak menghargai, enggak menghormati, kok enggak pantas, enggak disambut dengan baik. Ya. Malah disuruh pergi dewek, pergi ke sungai Jordan, sungai yang jelek lagi. Kok enggak disuruh pergi sungai-sungai yang bagus, yang bersih? Kok disuruh ke sungai Jordan? Jengkel dia. Kenapa jengkel? Karena ada kesombongan. Ada kesombongan dalam dirinya. Karena dia adalah orang yang berkedudukan. Hari ini, Tuhan banyak berbicara kepada Anda semua yang ada di Zoom. Betul nggak? Tuhan banyak berbicara kepada Anda semua yang ada di Zoom. Tetapi terkadang kita itu dengar, ya, masuk telinga kanan, syukur masuk di dalam hati. Kadang langsung keluar dari telinga kiri. Kayak orang mendengarkan ramalan, ya. Udah bagus, ya udah, puji Tuhan. Udah, pergi. Tapi ada juga yang mendengarkan pesan Tuhan, simpan dalam hati. Iya, disimpan dalam hati, tok, ditunggu. Tetapi Tuhan mau, kita tidak cuma menunggu, tetapi melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Naaman ini aja, orang sombong, disuruh masuk ke sungai Jordan, masih ngomel, masih ngoceh, ya. Kok nggak pantas? Tetapi sekali lagi Tuhan sayang. Tuhan pakai prajurit-prajuritnya mengingatkan. Seandainya kamu disuruh mengerjakan yang sukar, kamu akan kerjakan, bukan? Ya toh, disuruh apapun pasti dikerjakan. Kenapa? Karena pengen sembuh. Lah ini cuma suruh nyemplung di sungai Jordan. Apa susah? Dicoba aja. Hari ini Tuhan yang sama berbicara melalui saya kepada Anda semua, ya. Anda harus mengampuni, mengasihi. Anda harus membenahi hatimu supaya benar di hadapan Tuhan. Anda harus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, berdoa, memuji dan menyembah. Sudahkah Anda lakukan hal itu? Dan ketika Roh Kudus berkata, belajarlah terus menggali firman-Ku.
Sudahkah Anda melakukan hal itu? Kalau belum, mulai dilakukan, ya. Dan belajarlah kita menghargai dan menghormati kehadiran Roh Kudus yang sudah berbicara sama Anda. Bukan saya yang berbicara sama Anda. Kalau saya bisa menyampaikan pesan-pesan kepada Anda semua, itu karena Roh Kudus yang berkata-kata. Kalau saya, saya aja lu enggak kenal Anda. Ketemu juga enggak. Apalagi tahu isi hatimu, enggak mungkin kan? Saya mana tahu hidupmu bagaimana, penuh dengan kemelut, penuh dengan ganjalan, saya enggak tahu. Tapi Roh Kudus itu tahu. Berarti yang berkata-kata kepada Anda adalah Roh Kudus. Belajarlah menghargai dan menghormati Roh Kudus. Berikan waktumu yang terbaik sebentar, ya. Supaya apa yang Roh Kudus sampaikan kepada Anda itu benar-benar masuk dalam telingamu, benar-benar kau simpan dalam hatimu, dan benar-benar kau lakukan. Ketika engkau melakukan seperti Naaman, walaupun ada ketidaksenangan, ya, ganjelan itu dia nggak senang karena nggak dihargai, nggak dihormati. Tapi dia tetap melaksanakan perintahnya karena Tuhan bekerja melalui prajuritnya yang mengingatkan. Akhirnya nyemplunglah dia, masuklah dia ke sungai Yordan 7 kali. Dan benar yang dikatakan Nabi Elisa, dia sembuh dari sakit kustanya. Dia tahir dan tahir. Hari ini ketika engkau merendahkan hati, engkau masuk dalam sungai kehidupannya Tuhan. 7 kali adalah sempurna. Ya. Semakin kau masuk ke dalam sungai kehidupannya Tuhan, pertama mungkin masuk dibersihkan dulu. Hatimu mengampuni, mengasihi. Masuk lagi, dibersihkan lagi, dikoreksi lagi, yang atas-atas yang alat-alat semua dikeluarkan. Masuk lagi, semakin masuk lagi, semakin melekat sama Tuhan, ada perubahan. Mulai bisa membaca Alkitab, mulai bisa duduk diam dalam hadirat Tuhan, masuk lagi, mulai bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Semakin engkau masuk ke dalaman Tuhan, semakin ada perubahan terjadi, mulai benar di hadapan Tuhan. Kakinya mulai berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Dan ketika terus masuk dalam kebenaran Tuhan, semakin masuk dalam kebenaran Tuhan disertai dengan kekudusan, engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan, percayalah firman Tuhan yang berkata, semuanya tahir dan tahir sembuh dengan caraku yang ajaib. Hari ini apapun masalahmu, penyakitmu, ketika kau masuk dalam kedalaman sungainya Tuhan, engkau terus masuk, terus benar di hadapan Tuhan. Semakin kau benar di hadapan Tuhan, percayalah keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Dan engkau akan mengalami kelepasan, kebebasan, kemerdekaan, dan kesembuhan. Pemulihan dengan cara Tuhan. Yang bisa menyembuhkan Anda adalah Tuhan, bukan saya. Yang bisa memberikan jalan keluar terbaik adalah Tuhan, bukan saya. Ya, saya hanya menyampaikan seperti bujang yang menyampaikan kepada Anda. Dan semua tergantung Anda. Kalau Anda melakukan seperti Naaman melakukan perintahnya Nabi Elisa, dia masuk ke dalam sungai Yordan, dia benar-benar sembuh, tahir dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, waktu saya ke Israel yang lalu, ya, bersama rombongan, kita masuk ke sungai Yordan, dibaptis. Saya tidak baptis 1 kali, tetapi 8 kali. 1 kali baptisan, 7 kali baptisan Naaman. Ya. Dan benar-benar ada pentahiran terjadi. Benar-benar ada kesembuhan terjadi pada orang-orang yang ikut, peserta yang ikut mengalami kesembuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Banyak yang mengalami kesembuhan. Dan hari ini ketika kau yakin dan percaya, ya,
Engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, rendahkanlah hatimu. Lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nurut. Nek nurut ndak rewel, ndak berdali-dali, ndak hitung-hitungan sama Tuhan, nurut aja. Percaya mujizat pasti terjadi. Percaya ada kesembuhan, ada pemulihan dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Jangan belajar dari Gehazi, bujangnya Elisa. Dia sering melihat Elisa itu memberikan mujizat terjadi. Jadi menyampaikan pesan Tuhan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada macam-macam. Tetapi namanya bujang ini, tamak dan serakah. Ya, dia lihat ketika Naaman sembuh. Naaman kembali kepada Nabi Elisa memberikan persembahan yang dia bawa. Tapi Nabi Elisa berkata, enggak usah bawaan pulang. Ya, enggak usah bawaan pulang aja. Anda baca selanjutnya. Tetapi bujangnya ini serakah. Dia ngejar itu Naaman. Ya, dia berkata, itu tadi Nabi Elisa berkata, engkau harus memberikan persembahan yang ngarang dewek, saudara. Nah, namanya Naaman, disembuhkan Tuhan, ya seneng, enggak apa-apa. Kamu minta dikasih. Dan ketika dikasih, penyakitnya juga dikasih ikut. Penyakitnya pindah ke Gehazi. Hari ini, kita mau belajar seperti Naaman. Yang datang, yang belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nurut, disuruh nurut. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat kedudukanmu, kepandaianmu, tidak. Kekayaanmu, tidak. Karena Tuhan kita lebih kaya daripada kita semua yang ada di Zoom, betul? Karena nafas kehidupan itu dari Dia. Kalau Dia itu stop nafas kehidupan, ya stoplah hidup kita. Berhenti sampai hari ini. Dan Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Dia cuma mau Anda datang kepada Dia. Berikan hatimu yang terbaik. Berikan hati hamba yang selalu dengar-dengarkan suaraku. Menurut dan melakukan perintahku. Berapa banyak di antara kita yang nurut sama Tuhan. Nurutnya cuma nurut 1 dan 2. Nurutnya itu ada masalah, kita datang sama Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berdoa berjam-jam, kita memberikan pujian penyembahan berjam-jam karena kita punya masalah. Butuh penyelesaian dari Tuhan, butuh pertolongan dari Tuhan. Tetapi kita tidak pernah memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Lek disuruh ngasih itu uangnya, saudara. Ya, kita itu memberikan kepada Tuhan ala kadarnya. Belajarlah kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kemarin waktu onsite, ya, saya sampaikan firman Tuhan, ya, semua tertawa, jemaat semua tertawa. Dan saya berkata, mbok iya belajar menghargai Tuhan. Mosok ngasih persembahan itu 2.000, ya. Wes 2.000 duitnya dilipat-lipat, diuntel-untel lagi. Sing bagian ngitung persembahan itu pusing kepalanya. Ya. Ngitungin duit, buka duit lipetan. Nggak usah dilipat-lipat. Belajarlah memberikan yang terbaik. Kita berikan tukang parkir aja. Parkir sepeda motor lebih dari 2.000 kan. Loh lah 2.000 itu lah. Kita itu nggak pernah menghargai Tuhan Yesus kita. Yang raja di atas segala raja. Kita masuk parkir ke mall aja 10.000. Masa persembahannya 2.000. Saudara, kita belajar memberikan yang terbaik. Saya belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Duduk di Zoom ini dari jam 4, tadi terlambat ya. Karena saya jam 9 sudah siap. Dijemput pergi melayani. Sampai jam 2:30. Jam 3 di rumah, istirahat sebentar, berbenah, masuk lagi di Zoom, duduk lagi di sini. Sampai nanti malam jam 10. Saya belajar melakukan seperti yang Tuhan mau. Coba nih aku ngomong, Tuhan aku capek. Aku capek Tuhan, terus doa terus capek Tuhan. Saya bisa kan ngomong sama Tuhan?
Libur Tuhan, libur. Bisa. Tapi saya berusaha belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Belajar menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak ngomel, oh Tuhan capek, enggak. Saya cuma ngomong, Tuhan, berikan aku kekuatan ya. Aku ada waktu istirahat setengah jam ya Tuhan. Setengah jam ya Tuhan. Lek syukur lek isa sak jam Tuhan. Berikan aku kekuatan lagi Tuhan. Dan hari ini saya eksis lagi. Ada di depan saudara. Ya. Nanti malam masih dilanjut lagi saudara. Tapi saya percaya kalau saya bisa, semua karena Tuhan. Ya. Karena Tuhan, dan hari ini, ayo saudara semua yang ada di Zoom. Anda juga belajar, juga cuma keluar masuk. Buat apa Anda masuk dengar pesan Tuhan, Anda keluar tidak melakukan apa-apa. 5 tahun juga begitu, tidak ada perubahan. Tapi kalau Anda masuk, Anda dengar pesan Tuhan, Anda catat, Anda simpan dalam hatimu, Anda mulai berubah, Anda mulai melakukan petunjuk Tuhan. Ada perubahan terjadi dalam hidupmu. Iya. Walaupun tidak langsung, tapi pasti ada perubahan. Saya melihat banyak anak-anak di Zoom ini mengalami perubahan luar biasa. Yang tidak ada kerjaan, Tuhan buka jalan, ada kerjaan. Yang hatinya jengkel, hatinya kepahitan, sudah bisa mengampuni dan mengasihi. Yang sakit sudah ada pelepasan, ada kesembuhan yang dari Tuhan. Ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan saya senang, saudara, saya bersyukur. Kenapa? Berarti jerih lelah saya, jerih payah saya enggak sia-sia. Karena Anda mengalami perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Tujuan Tuhan bukan cuma menyembuhkan Anda. Bukan cuma menolong Anda melepaskan dari masalah persoalanmu, kesulitanmu, penyakitmu, bukan. Tapi tujuannya membawa Anda semakin hari semakin dibersihkan. Semakin hari semakin dituntun berjalan maju dalam koridor kebenarannya. Semakin benar di hadapan Tuhan. Karena kalau kita nggak benar sewaktu-waktu dipanggil pulang, kita mau kemana? Kita lihat saudara kita, Bapak Rudi Manalu. Terakhir masih di Zoom. Kemarin hari Sabtu juga tampil di Zoom. Ya, kita tidak pernah menyangka, tidak pernah sakit, cuman ada masalah aja. Dia datang minta doa, dan dia dengar pesan Tuhan, senang. Saya nggak perhatikan pesan Tuhan, tapi co-host memperhatikan. Terakhir Tuhan berkata, kerikil-kerikil di dalam hatimu, ya, dilepaskan, dibersihkan. Dan untung sudah dibersihkan. Kita masa tahu hari Sabtu masuk Zoom. Setelah itu beliau berangkat meninggalkan kita semua. Beliau harus kembali ke rumah Bapak. Umur baru 52 tahun kalau nggak salah. Masih muda, saudara. Kita nggak tahu sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Yang Tuhan mau melalui Zoom ini, Anda semua diajar, Anda dibimbing, dibersihkan, untuk Anda terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Karena tanpa kebenaran kita mau kemana? Tanpa kebenaran kita binasa. Dan Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Tidak cuma benar dalam hati, tetapi di dalam dunia. Anda disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dijagai, di-cover, diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan kalau Anda ada sakit, Anda datang sujud di hadapan Tuhan. Anda merendahkan hati di hadapan Tuhan, terus berdoa. Yakin dan percaya, terus memuji menyembah. Ada lawatan dan zaman Tuhan. Penyakitmu tiba-tiba sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau kita lihat semua teman-teman kita yang ada di Zoom ini yang mengalami kesembuhan, banyak saudara. Dan saya melihat mereka semua mengalami perubahan-perubahan terjadi dalam hidupnya.
dengan cara Tuhan yang ajaib. Luar biasa, ada yang dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Lydia Rini hari ini tampil, udah beda dengan yang lalu. Dia sekarang sebagai singer ya. Tuhan akan pakai lagi, lebih hari lagi, dengan cara Tuhan yang ajaib. Setialah. Saya lihat Lindiawati Sutikno yang sakit pengecilan otak. Nggak bisa bergerak. Tapi dia datang di Zoom ini. Dia terus memuji menyembah, terus berbahasa roh. Terus angkat tangan, terus dulu kalau angkat tangan terus memuji menyembah dari awal sampai habis. Saya pikir ini ada masalah apa? Kok terus nangis terus sampai habis? Ada masalah apa? Dia ngomong saya juga enggak ngerti, ngomong ngopo, ya kan? Tapi hari ini dia bersaksi. Dia ada di Zoom ini dari awal. Sampai hari ini sudah 6 tahun. Masuk ke tahun ke-7. Ya. Dan dia mengalami perubahan terjadi. Tuhan pulihkan, dia bisa ngomong lagi. Dia bisa baca firman Tuhan, awal patah-patah, sekarang sudah lancar. Dan dia bisa melayani, walaupun belum ada kekuatan bisa jalan-jalan, belum. Jalannya asik belajar jalan pelan-pelan, pegangan-pegangan, terkadang jatuh. Tapi ketika dia mendapat kesembuhan, dia udah bisa ngomong nih, bisa berkata-kata lancar, ya. Walaupun belum bisa jalan, tapi dia mempergunakan kesembuhan yang Tuhan berikan, dia melayani teman-teman, mendoakan teman-teman yang sakit, walaupun dari WA, dari video call. Tapi hari ini, Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan mulai pulihkan untuk dia bisa berjalan. Pelan-pelan tapi pasti ada kesembuhan. Ada lagi saudara kita di sini, juga sakitnya sama, tapi setia, ya. Setia ada di Zoom. Dan dia mengalami kemajuan pesat. Ya, saya nggak sebut namanya, tapi selalu ada di Zoom. Bapak ini juga mengalami kemajuan pesat di dalam hidupnya. Ada perubahan. Awal saya ketemu, jalannya pelan-pelan, nggak bisa. Tapi sekarang sudah luar biasa. Ya, beraktivitas luar biasa. Banyak yang sakit-sakit kanker kita sudah lihat, banyak yang mengalami kesembuhan. Mujizat terjadi. Hari ini, tidak cuma mereka, Anda semua. Kalau Anda boleh bertahan di Zoom ini, saya percaya itu karena rencana Tuhan indah dalam hidupmu. Percayalah, keajaiban mujizat pasti terjadi. Saya nggak tahu hati Anda, tapi Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada Anda, yang menegur, yang memberikan nasihat, yang mengajar, untuk supaya semakin kita berjalan maju dan maju berkemenangan, berhasil. Dan saya percaya ketika Anda setia, Anda melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saya berani jamin, hidupmu pasti ada perubahan. Hidupmu pasti dibukakan jalan keluar yang terbaik. Pintu terbuka bagimu. Dan apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Berjalan bersama Roh Kudus pasti berhasil. Pasti sukses. Berbahagia dan berkelimpahan. Enak saudara, kalau dengan Tuhan itu satu paket. Ada orang berhasil, sukses, rumah tangganya berantakan. Tapi kalau engkau bersama Tuhan, Tuhan kasih engkau berhasil, sukses, rumah tangga keluargamu berbahagia dan berkelimpahan. Anda bisa menikmati paket yang dari Tuhan. Oleh sebab itu mari, teruslah melekat kepada Tuhan. Belajarlah. Buat apa kita jadi orang kikir? Orang kikir tidak ada bisa masuk surga tuh, saudara. Buat apa kita kikir setengah mati? Kita pulang, kita nggak bisa bawa. 1.000 perak aja kita nggak bisa bawa. Uang logam 1.000 perak aja kita nggak bisa bawa. Buat apa? Mari belajarlah mempunyai hati yang selalu mengasihi, yang selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah berhutang. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada Anda dengan caranya yang ajaib. Saudara tahu,
Ada teman-teman saudara di sini yang pernah saya saksikan. Dia bukan coba-coba, tapi dia dengan segenap hati nih. Dengan hati yang kaya, ya. Dengan hati yang ingin menabur, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dia cuma kasih 5 kilo beras. Satu bungkus 5 kilo beras itu berapa sih? 75.000 ya. Dan dia kasihkan satu kali, dia ikut saya ke panti. Mujizat terjadi, besok dia dapat 2 juta. Utangnya lunas. Ya. Kedua kali, dia ikut lagi. Dia berkata, Cik Ling, aku ikut. Ya. Ikut lagi. Dia dapat berkat lagi. Ketiga kali lagi, ikut lagi. Kasih sama 5 kilo beras. Dan ketika dia kasih 5 kilo beras, apa yang terjadi? Dia berkata, Cik Ling, doain aku aja. Supaya rumahku tuh laku, kos-kosannya laku, atau disewa orang. Saudara, telepon saya. Dia ngomong, Cik Ling, ini ada orang yang mau ngontrak rumahku setahun 12 juta. Lola enak sih 12 juta. Kan Tuhan kasih lebih luar biasa. Nggak usah nunggu orang kos. Langsung 12 juta. Tapi dia mikir lagi. Tapi dikerja masak, dikerja goreng. Loh ya memangnya nggak apa-apa tuh dikontrak no kerja goreng. Takut sudah, takut nanti nek kobongan ya apa, nek kebakaran ya apa. Loh, lek ngono ya gak usah mbok kontrak no. Iya enggak? Kalau kita takut. Dan Tuhan bilang, Tuhan itu ngirim. Saya bilang, Tuhan tuh sayang sama kamu, Tuhan itu ngirim. Langsung berkatnya langsung setahun 12 juta. Lah enak toh. Saudara, ketika mendengar kesaksian ini, itu banyak teman-teman ya, teman-teman yang enggak punya duit nih. Kan ada di kebaktian kita, onsite itu, selalu ada beberapa anak Tuhan yang enggak punya uang. Mereka naik satu bemo. Satu bemo itu 14 orang, 15 orang. Dan saya selalu kasih uang bemo kepada mereka. Ya. Yang enggak bisa bayar bemo, saya kasih bemonya. Dan ada 3 bemo yang selalu datang. Dari utara, dari selatan, dan dari timur. Ya, yang enggak punya duit. Dan mereka sukacita, mereka datang. Mereka lihat kesaksian ini, kok 3 kali berturut-turut orang ini dapat berkat ya. Mereka mulai berkata, ada yang panggil saya Mami, Mi, saya nanti akan ikut. Ikut apa? Aku tak ikut nyoba nyumbang 5 kilo. Jangan coba-coba. Tuhan itu mau lihat hatimu yang memang dengan segenap hati, bukan coba-coba. Karena lihat apa? Lihat orang ini kok diberkati. Mak 5 kilo dapat 2 juta. Mak 5 kilo dapat berkat. Mak 5 kilo dapat kontrakannya laku 12 juta. Dia mau coba-coba. Aku tak nyoba ya ngasih 5 kilo. Saudara bayangin. Cuma 5 kilo beras. 75.000. Tapi dia memberikan dengan hati yang dengan segenap hati. Dia memperhatikan pekerjaan Tuhan. Tahukah Anda? Ketika dia memberikan cuma 75.000. Dia diberkati Tuhan luar biasa. 75.000 Tuhan kasih 2 juta. Berapa kali lipat saudara? 75.000 lagi Tuhan kasih kontrakan laku 12 juta. Berapa kali lipat saudara? Saya melayani Anda di Zoom. Berapa banyak di antara saudara yang memperhatikan pekerjaan di Zoom? Anda yang tahu jawabannya, diri Anda sendiri. Tapi tahukah Anda, ketika saya melayani terus duduk manis di hadapan saudara, tiap 6 jam, tiap Rabu, Kamis, dan Sabtu 6 jam. Saya melayani dengan segenap hati. Saya tidak pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Saya percaya. Saya cuma mengimani Tuhan. Aku percaya Engkau yang memberkati aku. Karena kalau Engkau yang memberkati aku pasti luar biasa. Dan hari ini saya mendapat berkat luar biasa dari Tuhan. Menara doa yang diberikan untuk saya pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan di situ, untuk persekutuan doa, ya untuk menara doa, itu setahun 200 juta saudara.
Nek aku dikongkon kontrak dewe, ndak mampu. Dan tidak mungkin terkontrak. Ya, tapi itulah jawaban Tuhan, itu luar biasa. Semua orang sekarang pada banyak yang kasak kusuk. Banyak ingin tahu siapa orang yang berani memberikan tempat kepada Cik Ling Ling itu. Di tengah kota. Siapa orangnya? Semua ingin tahu. Semua ingin mendekati. Ya. Semua ingin tahu ada apa Dek Cik Ling Ling kok bisa. Semua pada tanya. Mulai masuk orang baru ingin tahu. Mulai masuk ingin menggait WL saya. Dipikir ini mungkin WL-nya ini makanya PD-nya kok rame. Ya. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Muliakan Tuhan dengan segenap hatimu. Layani semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pakai hitung-hitungan. Mau hitung waktu, mau hitung duit. Tapi berikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Iya. Anda pernah tahu Imelda? Mungkin yang baru-baru nggak tahu. Ya, Imelda yang selalu nangis-nangis di Zoom, yang selalu nangis-nangis ke saya pagi, siang, malam sampai pagi. Terus nangis. Karena ndak bisa bayar utang. Ndak bisa bayar uang sekolah. Ya, bayangin. Pertama, ndak bisa bayar uang sekolah anaknya SMA 6 bulan. Kalau ndak bayar hari ini deadline-nya, ndak bisa ikut ujian. Dia cuma nangis-nangis mau minta bantuan siapa, ndak ada yang bantu. Hari hari ini terakhir pembayaran. Hari ini pagi-pagi jam 9 ada orang transfer 10 juta. Dia telepon, Cik Ling Ling, aku dapat transferan 10 juta. Ya sudah, puji Tuhan, cepat lari ke sekolah. Ya lari ke sekolah, bayar itu 10 juta. Anaknya bisa ujian. Anak SMA lulus ujian, mau kuliah, enggak punya uang. Karena memang enggak punya uang, dia enggak kerja. Dan dia cuma bisa berdoa. Dia berkata, Tuhan, saya memang tidak bisa memuliakan anak saya. Tetapi saya percaya Tuhan bisa memuliakan anak saya. Saudara, ketika dia berdoa itu, Tuhan buka jalan. Tuhan pakai temannya. Orang tua dari temannya sekolah. Itu Tuhan jamah, Tuhan gerakan orang tua ini membiayai kuliah anaknya. Telepon, dia bilang, kamu mau kuliah? Anaknya berkata, mau om, cari tempat kuliah yang kamu suka. Berapa semua tanya. Dan selesai kuliah semua berapa? 190 juta. Dibayar 190 juta. Sampai lulus. Puji Tuhan, sudah bisa kuliah. Kendalanya ada lagi. Naik Gojek kuliah. PP dari rumahnya ke tempat kuliah. 30, 60 ribu. 60 ribu itu gak bisa bayar, saudara. Bayangin. Karena memang Imelda tidak kerjaan. Dia coba jualan jeruk. Dia coba jualan mangga. Apa aja lah dia coba. Tetapi kadang laku, kadang gak laku. Dan untuk membiayai tiap hari, Gojeknya 60 ribu itu nggak punya duit. Sampai dia, aduh ya apa ya. Udah bisa kuliah, nggak bisa bayar Gojek. Mau nangis sama siapa? Nangis ke saudaranya nggak ada yang bantu. Dia kadang kalau sudah kesel sambatan dulu, aku kaya, aku punya uang, aku bantu saudaraku. Aku berangkatin saudaraku ke Israel. Aku berkati mereka. Mereka minta tolong, enggak usah 2 kali, 1 kali langsung aku kasih tolong mereka. Sekarang giliran aku, mereka semua tidak mau tahu, enggak ada yang tolong. Saudara, jangan berharap manusia, engkau akan kecewa. Dan ketika dia tersungkur lagi di kaki Tuhan, dia berdoa, ya. Dia cuma minta sama Tuhan, dia memuji menyembah. Enggak berapa lama, ada orang kirim sepeda motor besar, bagus lagi. Dia berkata, Pak, enggak salah alamat, Pak. Saya enggak pernah pesan sepeda motor. Bapaknya berkata, benar Ibu.
Ini saya disuruh kirim sepeda motor ke tempat ibu. Dialamatkan ke rumah ibu. Dan dia bersyukur. Tuhan jawab. Dapat sepeda motor baru Grace, saudara. Hebat enggak? Udah dapat sepeda motor. Giliran beli bensin. Nggak ono duitnya beli bensin. Coba enggak kebangetan, saudara. Enggak bisa beli bensin. Nangis lagi di kaki Tuhan. Tuhan kirim. Tuhan jamah seseorang yang berkata, ya udah bensinnya aku yang bayarin. Tiap bulan berapa bensinnya saya kasih. Saya biayai. Saya pikir sudah hebat nih, udah ditolong 4 kali. Ya. Terakhir rumahnya, Anda semua tahu. Rumahnya itu mau disita bank, ya dilelang. Kurang 5 hari dia harus keluar. Dia bingung, dia telepon saya. Dia nangis. Ini sudah nggak mungkin. Berdoa. Memang bagi kita nggak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita percaya. Ya. Dan ketika berdoa Tuhan ngomong tuh sama Imelda. Hubungin orang yang kasih uang kuliah anaknya. Saya bilang, Imelda, Tuhan suruh kamu hubungin orang yang kasih anakmu uang kuliah. Dia masih berkata apa? Aduh, Ai itu loh kok ngajari aku minta tolong orang ini. Malu-maluin. Aku sudah ditolong. Aku minta tolong lagi. Kayak orang enggak tahu diri. Ya toh. Aku aja enggak kenal orangnya. Sampai hari ini aku enggak tahu rupanya. Mosok aku minta tolong lagi. Saya berkata, Tuhan. Betul juga Imelda ngomong. Tuhan berkata, Tuhan itu loh Roh Kudus sampai ngajari. Kamu jangan minta tolong. Kamu ngomong, rumahmu itu mau disita bank. Murah sekali harganya, separuh harga. Tetangga kiri kanan sudah mau ambil. Ya. Kan sayang. Apakah Bapak berminat? Kalau Bapak berminat, kan lebih baik kena Bapak daripada kena orang itu. Akhirnya dia lakukan. Jadi tidak minta tolong loh, cuman ngomong. Dan ketika dia ngomong, bapaknya berkata apa? Siapkan surat-suratnya semua. Surat utang-utangmu, bankmu, pinjamanmu, semua siapkan. Dia siapkan dan 2 jam kemudian pegawai bapak itu datang. Meminta semua surat-surat untuk urus di perlelangan. Dan ditebus, saudara. Ditebus dan diberikan kepada Imelda untuk dijaga baik-baik rumahnya. Pertolongan Tuhan luar biasa. Rumah 1,6 diberikan gratis. Tidak diminta dan penolongnya sampai hari ini belum tahu wajahnya. Siapa orang itu? Itu adalah orang luar pulau. Kok bisa? Saya berkata, Tuhan kenapa bisa ya? Tuhan bisa tolong si Imelda ini sampai 5 kali. Dari 10 juta tidak bisa bayar uang sekolah. Dari tidak bisa kuliah 190 juta engkau bayarkan. Tidak bisa bayar Gojek, engkau kasih sepeda motor. Udah ada sepeda motor, nggak bisa bayar bensin, engkau kasih orang bayar bensin. Terakhir engkau kasih rumah. Kenapa hebat benar si Imelda ini? Mendapat pertolonganmu itu sampai 5 kali. Sampai yang luar biasa Tuhan. Apa hebatnya? Kenapa orang lain belum dapat seperti ini? Kenapa dia dapat Tuhan? Saudara tahu jawaban Tuhan. Kamu tahu nggak Imelda? Di antara kesesakannya, dia tidak punya duit. Dia makan aja susah. Tetapi dia punya hati. Dia punya hati yang mengasihi aku. Dan dia punya hati untuk memperhatikan pekerjaanku. Saya tanya, kok bisa Tuhan? Tuhan ngomong, ingat enggak kamu? Si Imelda datang ke tempatmu. Ke tempat saya. Waktu itu ke menara doa. Ke menara doa itu pun biasanya saya yang kasih dia uang transport, ya. Uang transport untuk dia bisa ibadah. Ke Max One juga saya kasih dia uang transport untuk dia bisa ke Max One. Tetapi dia itu diam-diam
datang kepada saya, Cik Lingling, kenapa Imelda? Ini saya mau berusaha menabur buat pekerjaan Tuhan. Saya bilang, kau sendiri nggak punya uang. Kok kau menabur? Nggak apa-apa, aku belajar. Aku menyisihkan yang ada. Nggak banyak. Jangan ditertawain ya, Cik Lingling. Nggak banyak, cuma 50.000. Jangan ditertawain ya, Cik Lingling. Cuma 100.000. Saya ingat kok. Karena dia cuma dikasih berapa kali. Ya, saya ingat. Dan Tuhan berkata, lihat dia. Ketika dia tidak punya apa-apa, dia berani memberikan yang terbaik buat aku. Seperti janda miskin. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia berani memberikan 2 peser yang dia punya. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, si Imelda kalau saya mau lihat, dia kasih untuk pekerjaan Tuhan mungkin, maaf ya, 50.000, 100.000, mungkin 200.000. Tapi dia dapat rumah 1,6 M ditebus gratis. Dan hari ini dia semakin sukacita, semakin ceria, semakin gemuk. Dan dia mulai belajar cari duit lagi, berjualan. Apapun dia belajar kerjakan. Dan dia hari ini dia setia, masih tetap datang di onset kita. Datang di onset kita, bawa teman-teman, bawa emak-emak tetangganya semua datang untuk beribadah. Saudara, Tuhan lihat hatimu hari ini. Bukan lihat apa-apamu. Engkau pandai, engkau kaya, buat apa kalau engkau tidak punya hati yang terbaik untuk Tuhan. Ini orang enggak punya duit, tapi enggak pelit, saudara. Kita yang punya duit aja pelitnya setengah mati. Sorry kalau ada yang pelit. Tapi belajarlah. Karena ketika kita pelit, ya kita pulang enggak dibawa kok. Semua yang kau punya enggak bisa kau bawa. Buat apa? Ya, mari belajarlah dari cerita sederhana ini. Dari kesaksian sederhana ini. Yang mengubah seluruh hidup Imelda dan hidup Ibu Ani. Ada di Zoom ini, teman-teman kita di Zoom. Dia mengalami perubahan luar biasa. Hari ini tambah gemuk, tambah sukacita. Ya, hari ini luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Ketika dia menyaksikan itu, saudara semua pada heran. Kenapa pertolongan Tuhan 5 kali berturut-turut? Dia diundang gereja-gereja untuk bersaksi. Dia diundang radio untuk bersaksi. Karena semua ingin tahu kok bisa mujizat besar terjadi dalam hidupnya. Kuncinya cuma satu. Dia punya hati. Di antara ketidakberdayaannya, di antara kemiskinannya, dia masih berani bayar harga, dia masih berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, bukan jumlahnya, tapi Tuhan menilai hatimu. Seberapa hatimu. Tuhan tidak melihat wajahmu, rupamu, ya, kedudukanmu, kekayaanmu, semua itu nanti ditinggal di dunia. Semua itu kepunyaan dunia sementara. Engkau lahir telanjang, engkau juga pulang tidak membawa apa-apa. Ya, yang ada cuma peti ukuran 1 kali 2 meter itu aja. Belum pernah ada orang mati bawa emas 1 kilo, pasti besok dibobol. Ya, mayatnya dibuang, emasnya diambil. Belum pernah ada begitu. Hari ini mari. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Anda sangat disayang Tuhan, dicintai Tuhan. Dan Anda ada di Zoom ini. Anda mendengar pesan-pesan Tuhan melalui saya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau ada perubahan terjadi dalam hidupmu. Ada pemulihan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ayo, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena mati hidup kita semua ada di tangan Tuhan. Dia yang bisa memberi, dia juga yang bisa mengambil. Dia yang bisa memberikan nafas kehidupan, dia juga yang bisa memperpanjang hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan dia juga yang bisa menyembuhkan, memulihkan keadaanmu dengan caranya. Ya, mari Bapak Ibu, kembali saya ajak Anda memuji menyembah Tuhan. Berikan pujian penyembahanmu yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan.
Sambil engkau memuji menyembah, jangan ada yang berdiam diri, melongo ngeliat Cik Ling Ling nyanyi. Ya jangan. Anda sendiri nyanyi, memuji menyembah Tuhan. Dan imani ketika Anda memuji menyembah Tuhan, imani. Mujizat terjadi, imani. Kesembuhan terjadi, imani. Sakitku sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Imani itu. Maka itu benar-benar terjadi dengan cara Tuhan. Tuhan bisa menolong engkau kok.